warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum gue mulai cerita gue mau ngucapin selamat bulan Ramadan. Semoga lancar, semoga berkah untuk yang menjalankan. Semoga puasanya nggak bolong-bolong. Ya, Amin. oke, kita mulai nih cerita kita. Ya. Oke, yang pertama-tama gue mau ngasih tahu pendakian gue ke Gunung Lawu via Candi Ceto. Keberangkatan mulai pendakian itu jam 8 pagi. Jam 8 pagi udah semuanya, kita udah ngurusin maksi semuanya, udah pokoknya. Pada tanggal 13 hari Sabtu. 13 hari Sabtu 13 Maret. Pendakian itu waktu itu rame banget pendakian itu. Oh ya, kita jalan berlima, yang 2 Rido sama Bojil nggak ada di sini nih. Ya. Ntar mungkin next time kalau emang dia lagi main kesini dah, Dia bisa bergabung bareng kita di sini. Lanjut. Ya, kita pas dari pos 1 sampai pos 4 ya aman-aman aja sih, baik-baik aja, nggak ada apa-apa. Seperti biasanya ya, kita trekking sambil komedi, sambil nyapa-nyapa pendaki lain. Aman lah, udah lancar-lancar aja lah gitu kan. Alhamdulillah. Dan pas sampai ke pos 4 menuju pos 5 tuh Itu jam berapa tuh, Dek? Kadang antaran udah sore ya. itu emang posisi udah azan maghrib ya. Gue ngeliat emang udah gelap banget. Nah, waktu itu Imam sama Gojil ya, Be? Ya di depanan Imam tuh. sama Gojil di depan. Di atas. Nah, gue bertiga nih sama Bebe. Emang gue ngeliat Bebe kayaknya udah lelah banget sih. Maksudnya kayak gimana ya, mau jalan tapi males. Nggak jalan ya udah gelap, udah mau gelap lah ya, Be. Stamina mungkin ya. Nah, bisa jadi. keterbatasan. Ya, Keterbatasan itu fisik. posisi nggak cuman gelap ya, itu posisi gerimis. Waktu itu gue inget. Angin kencang itu. Iya, gue sempet pakai jas hujan, yang ngeluarin jas hujan ya, Be. Sempet gue bertiga duduk tuh. Gue bilang sama dia, Be, headlamp keluarin, gue bilang, soalnya emang udah gelap, ya kan. Nah, gue pas Bebe emang gue liat, waduh, kayaknya udah gimana sih, udah lelah banget lah gitu kayaknya dia. Nah, pas di arah mau ke pos naik ke Sabana pertama tuh ya, mungkin kalau yang udah pernah ke Lawu lewat Ceto tau lah, treknya itu yang mau yang simpang Tanjatan itu ya kan? Iya. Simpang Tanjatan. Ada landai gitu. Gue pas gue bertiga, gue bilang di situ emang udah maghrib. Gue ngeliat ya sebelah kanan gue ya, gue nggak tahu itu ya makhluk itu apa enggak gimana. Gue juga cuek-cuek aja sih, itu gue ngeliat kayak sosok hitam ya, nggak dibilang tinggi sih, nggak tinggi banget, cuman gue ngeliat sosok hitam di kanan gue. Makanya gue jujur, gue jadi ngeliat itu jadi gimana gitu. Tapi posisi itu dia ngadep kemana, Pi? Kan kita bertiga. Iya, gue bertiga. Nah, pas kita jalan sebentar nih, jalan berapa meter, gue nengok ke kanan kan, gue ngeliat, gue langsung di situ gue buang muka sih. Nah kan gak lama kan kita naik ya, baru ketemu dia nih sama rombongannya Mas Adit ya. Mas Adit kalau nonton, Kesapa Mas Adi dulu yang di Iya. Jepara sama rekan-rekannya, semoga sehat di sono. karena gue turun bareng dia tuh waktu Iya. itu. Nah udah gitu emang itu udah gelap sih, emang udah gelap, kita belum buka tenda waktu itu. Ya emang juga niatnya juga kita membuka tendanya di Gubak Manjangan. Tapi Karena waktu terbatas fisik, Ya udah capek lah. Nah, ya maksudnya emang anak-anak nyantai lah jalannya Ya. gitu maksud gua. Kita buka tenda itu sekitar ya hampir-hampir jam 7-an lah ya. ya Jam 7-an baru buka tenda tuh, baru sampai Sabana pertama. Tapi Pin, sebelum mau ke Sabana 1 itu, kita kan sempat jeda sebentar kan, nunggu ajan. Ya nunggu ajan gue. Nah, nunggu ajan.
Itu gue lihat, ya emang udah jelas sih gue. Udah gue jelas itu ngeliat. Nah, gua sendiri pun ngeliat lu tuh kayak ada kesulitan tuh, Be. Lu mau ngeluarin headlamp aja pun lu bingung. Lu mau taruh mana tuh headlamp? Ya karena gue lihat itu, gue lihat kuntilanak, kayak kuntilanak lah udah itu jatuhnya. Itu tinggi mau, udah tinggi gede lagi. Itu deh posisi ngeliatinnya ke kita itu. Posisinya ngeliatnya ke kita udah ngadep ke depan begini, gitu loh. Tapi ya udahlah, gua nggak bisa ngapa-ngapain, gua udah capek ya, mau gimana ya udahlah, gua pasrah aja ya kan. Udah gua cuma lihat 2 kali, gua begini nih, gua ngeliat, udah, terus gua nunduk lagi kan, gua minum tuh, Ya. gua minum, gua lihat lagi masih ada, gua pikir udah nggak ada, masih ada, ya udah deh, udah tuh gua diam aja, akhirnya kan nggak lama selesai ajan tuh. Kita langsung naik kan, lagi naik perjalanan kita ke Sabana pertama Iya, itu. kita nyari tempat camp. Ya udah, gua udah nggak pikirin itu. Akhirnya kita sampai di Sabana pertama. Buka tenda, masak-masak, ya pokoknya nyantai lah gitu. Ya. Cuman ya emang gua akui gua udah lelah, gua sampai nggak bisa bantuin pasang tenda, udah pokoknya nggak bisa bantuin apa-apa. Buka tenda belum jadi, gua udah masuk karena posisi gua udah lemes, gua mau butuh istirahat. Itu keadaan lu tuh saat itu tuh apa yang lu rasain dulu itu? Fisik lu. Itu yang gue bingung ya, itu gue dingin, tapi dinginnya aneh gitu loh. Orang kalau dingin bagaimana sih? Ya kita gue naik gunung juga bukan sekali 2 kali kan, namanya cuaca di atas gunung ya dingin. Cuman dinginnya beda, dinginnya sakit kan, kayak udah masuk ke tulang gitu begini. Tapi pas malam-malam gue nanya sama dia, "Be, naik ke puncak nih?" Dia bilang, Iya tuh. Terus sempat malam Bebe sempat ragu tuh. Iya. Dan Ridho sama Gojil pun emang udah ngasih jawaban nggak mau ngikut puncak. Ya memang Pengen ini sih, dia bilangnya pengen istirahat semalam lagi. Dulu ya. Baru besoknya kita bablas ke puncak. gue bukan karena egois atau gimana ya, cuman ya karena posisi gua kalau untuk bertahan 1 malam lagi gua nggak bisa. Ya. Itu resiko buat gua kan punya apa ya, punya Keterbatasan fisik diri gitu ya. loh, jadi gua nggak bisa maksain. Dan akhirnya ya udahlah, pas selesai kita makan ya kan, itu juga gua makan nggak nafsu banget udah, gua maunya udah istirahat gitu kan. Ya. Nah udah tuh gue nggak tahu mereka ngapain, udah gue pokoknya gue istirahat, tahu-tahu gue bangun pagi gitu. Nah, saat pagi kita bangun jam 6. Nah, gue bangun nih sama Kevin, niatnya mau berangkat berdua, tapi tiba-tiba Bebe Ya ada pikiran mau ngikut. Dia bilang, "Yaudah gue ikut naik ke puncak." Nah, kan jadi semangat yang kita bertiga, tapi yang 2 tetap istirahat di tenda. Akhirnya gue bertiga jalan puncak. Jam berapa tuh? Jam 9. Jam 9. Jam 9 pagi. Dari tempat kita ngecamp ke Itu juga kayaknya kita rombongan terakhir dah yang naik. Gue lihat orang naik tuh dari pagi semua. Benar-benar Ya. dari pagi. Ada yang naik subuh masih gelap lah. Ada yang jam 6. Kita doang emang nyantai sih. Jam 9 baru naik. Jam 9 mah udah bukan pagi, itu siang. kadang kita naik dari tempat camp sampai Bupak Manyangan normal-normal aja ya kan. Nah nih buat yang udah nonton video gua, kenapa gua naik bertiga atau gua naik berlima, ya temen gua yang 2 mutusin buat istirahat, gak ikut naik. Benar, cuma kan katanya isu-isunya kalau pendakian gunung itu gak boleh ganjil. Iya. Ya 5 pun kita ganjil, nah pas kita sama bertiga juga ganjil, ya kan. Dia nggak ada pikiran ke situ ya. Tapi kan ada pikiran ke situ gitu loh. Cuman kalau ya lu lihatlah di channel Kevin Renaldi dah, lu lihat pas vlog kita yang muncak, lu lihat di menit 9:33. 9:33. Nah, Itu tepatnya di Pasar Dieng. Pasar Dieng.
kita juga nggak sadar awalnya, nggak sadar, nggak merhatiin juga, nggak merhatiin. Cuman perlahan kita lihat, kok Nah. ada yang aneh ya. Nah itu tar dulu, itu gua juga nggak tahu ya. Maksudnya gua dapet Info. video itu dari temen gua yang Ya. nonton video gua, vlog gua tuh yang Hmm. vlog gua yang terakhir. Itu dia ngirimin screenshot, dibilang nih dia buletin tuh di belakang gua gambar videonya. Cuman gua penasaran tuh, baru gua play lagi video yang kemarin gua bikin gitu maksudnya. Itu di posisi pas banget belakang gue ya. Ya, posisi di menit 9:33 menit tuh tepatnya di Pasar Dieng. Gue pas muter itu bisa anjing merinding gue. Iya. Tapi saat itu kita nyadar gak sih kalau pas lewat pasar Dieng itu benar-benar nggak ada rombongan lain lagi atau ada rombongan lain lagi? Ada rombongan lain, cuman itu jaraknya jauh di depan. Di depan ya, di depan Depan. bukan di belakang. Di belakang ya benar-benar kita doang. Mungkin di posisi gue kan paling belakang. Ah. Mungkin gue yang bisa mastiin gitu. Di Ah. belakang gue ada lagi. Menurut gue nggak ada. Nggak ada tuh ya. Nggak ada. Itu Ah. pokoknya rombongan kita bertiga. Terus Mhm. depannya itu ada cewek sama cowok pendakian. Nggak tahu siapa itu kan. yang pakai rok ya. Nah, Itu di depan kita sama Nah. pakai jaket kuning. Seingat Nah, gue juga. itu di posisi gue udah kagak ada mah. Di Ah. belakang gue nggak Ah. ada. Tapi lu perhatiin dah. Lu perhatiin. Kalau dia namanya anak pendaki, dia pasti udah ada di jalur. Terus dia maju ngikutin kita gitu kan. Ya nggak mungkin sendiri juga Nah, dong. ya mungkin sendiri ada. Ah. Cuman posisinya gak menurut gua janggal aja gitu Mam. Ah. Dia keluar dari pohon itu Mam. Dan Keluar tiba-tiba ada di di tengah. Dan Ya. di tengah dia nggak jalan. Dia diam aja. Dan bentuknya juga ya kalau menurut gua sih itu udah benar-benar makhluk lah kalau kata gua, bukan manusia itu. Ini gua nggak cerita bohong ya. Mungkin buat lo yang udah pernah ke Lau, lu pasti tahu lah. aura di pasar Pasar Dieng. Dieng itu pas gua lewat itu powernya kuat banget. Udah gitu Ya. gua ngerasa hening banget sih. Ya benar. Gua nggak cerita bohong, kalau lu nggak percaya lu ke Lau dah. Ah. Pasar Dieng. Cuman lewat ceto ya biar ketemu pasar Diengnya gitu. Emang gua bener itu tempat beda banget sih. Bener kuat banget dari situ powernya. Gua orang biasa juga ngerasain gitu. Maksud gua ini tempat powernya kuat banget gue bilang gitu. Cuman bener lewat situ hening banget Ya. rasanya. Tapi gue bersyukur banget sih pas gue lihat video itu. Ya, gue bersyukur kenapa? Gue selamat. Gitu. Sebenarnya asal lu tahu ya, itu gue seluruhnya itu berat Mam. Jauh dah dampur adul dah. Iya, karena pas dari Iya. sebelum kita naik juga kondisi fisik lu udah nggak Ya, fit. Tapi beda aja gitu kan. Udah pinggang gue sakit, pokoknya inang gue berat. Gitu kan. Tapi gue sempet marah, gue bilang gini, apa kayak ngusir gitu Mam. Ya. Gue ngapain sih gitu, gue bilang udah pergi ngapain, gue berat nih, gue kan pengen ngomong begitu. Saking gue emosinya, mungkin ya gue gak boleh lah ya ngomong kayak gitu ya, bentak kayak gitu ya, anggapnya nantang atau gimana ya. Ya. Cuman kan gimana posisi satu gue kesel gitu kan, ini gak kayak biasanya Pin gitu ya. Dan pas gue lihat video kita itu, anjir gue bilang, gue sampai merinding juga gitu ngelihat cat di belakang gue persis gitu. Ya. Anjir, Gue juga baru tahu sih maksudnya. Gue jujur gue baru tahu maksudnya ada ya gitu, maksudnya ada itu penampakan lah di gitu video kan, makhluk. di menit ke 9:33. 38, 33 ya. Ya, Tonton aja dah kalau emang penasaran atau enggaknya. Kalau emang makhluk itu atau bukan, ya nggak tahu sih. ya menurut kalian aja sih Iya. gimana menyikapinya, melihatnya sih, menilainya lah. Kita kan emang datang ke gunung enggak gimana sih, ya permisi sopan, cuman kan balik lagi kita bertamu, ya mungkin kita ada salah kata atau tindakan ya kan gitu. Kita nggak tahu kan. Nah udah lewatin pasar sampai tuh di warung Legendaris Boyam. Boyem. Emang gua jujur gue pengen banget ke Boyem ya, gue pengen ngerasain gitu pecelnya, Iya. pecelan Boyem.
pas banget pecel tuh habis. Waktu itu Imam ya, Habis. kita berangkat tuh gue nyampe Boyum siang itu. Siang jam 12 lah. 15. Gue sempet ngopi. Ngopi. Gue lama juga di situ karena Posisi keadaan hujan. hujan. Hujan gede banget deh hujan. Lumayan lama sih, hampir 1 jam kita istirahat di Boyem. Iya. Selesai makan, selesai ngopi, kita akhirnya hujan juga udah berhenti. Kita lanjut perdagangan kita menuju puncak. Nah, ya aman-aman aja sih sampai puncak mah, nggak ada apa-apa. Dan akhirnya Kita ketemu tuh sama rombongannya Mas Adit dari Jepara. Kita bareng tuh dari Boyem ke puncak. Alhamdulillah kita mutusin bareng-bareng ke puncak. Kita dituntun Mas Adit sampai puncak jam 1 kurang lebihnya ya. Kurang lebihnya. Wah, itu pas banget sampai puncak, hujan. Iya, sedih dah pokoknya. Nah, ya, Kabut, hujan. campur aduk lah rasanya. Ada rasa senang ada, rasa kecewa ada, capek ada. Cuman semuanya kan wajib kita syukurin lah. Bersyukur aja sih Nah. udah sampai gitu. Cuman nggak selang waktu setengah jam paling kita ya di puncak ya. Iya, sebentar sih di Sebentar, puncak. paling nggak nyampe Langsung setengah jam. turun. Karena keadaan hujan juga ya kan. Itu pas turun hujan lagi, hujan gede. Nah, kita sempat istirahat di shelter, Eh, nunggu hujan reda. Jam 2-an kita turun lagi. pokoknya kita sampai tuh Tenda, di jam berapa, Bek? setengah empat Setengah empat ya? kurang. Ya pokoknya jam 3 ya pokoknya setengah 4 kurang sore-sore sih. gitulah ya. Nah, kita buka tenda, kita packing, udah akhirnya kita berangkat turun tuh. Nah, tar dulu nih yang si Rido sama Gojil waktu itu nggak ikut turun. Nggak mau diajak turun dengan alasan dia belum belum muncak. muncak. Tapi karena keterbatasan kita bertiga mau turun Terutama fisik gue lah. fisik, kita mikirin kondisi fisik Faisal, Bebe, sama waktu juga kita besoknya kerja, ditambah lagi logistik udah minim banget itu ya kan. Air aja kita boleh beli dari warung Boyem ya kan. Ya, intinya kita udah komunikasi, Nah, sama kita udah kompromi komunikasi. lah Tapi sama tiba-tiba mereka berdua. Akhirnya mereka bertahan nggak mau turun, ya udah gitu ya pemikirannya kan. iya. Akhirnya saling mengerti, bukan Nah. saling egois sih, saling mengerti, Saling mengerti, gitu kan. bukan saling egois. Ya, udah. mungkin dia bilangnya sih emang belum summit ya. Nah, Cuman gue terus terang hati gue khawatir sih. iyalah pasti. Namanya kita berangkat berlima, Ya. turun bertiga. Ya yang penting selamat dah. Alhamdulillahnya kita terus komunikasi nyampe nggak nyampe dulu dong. Ya intinya Kita setuju lah. udah dia sama-sama setuju, Iya, udah setuju. akhirnya gua turun bertiga, dia 1 malam lagi di situ. Ya. Gua gabung sama Adit orang Rombongan Jepara Adit, ya. tuh turun bareng. Nah itu turun dari sore ya. sore Mulai setengah 4 jam- lewat. ya, jam Pokoknya 4 udah kurang setengah, lebih, ya, jam 4 kurang lebih. setengah 4 lewat. Ya kita lancar-lancar aja sih turun mah, cuma tetap dihujanin juga tuh. Nah, gue pengen cerita pas turun nih. Gue jujur terus terang lebih sengsara turun daripada gue naik. Itu bener-bener parah itu turun. Dan itu juga banyak kejanggalan karena kita turun pas banget cuaca hujan, gelap, Lu bayangin kondisi capek. turun sore di trek itu malam, bukan cuman malam, cuman itu hujan gede, Hujan trek deras. tuh jadi banjir. Ya, Itu kacau banget tuh kalau menurut gue. apa tuh Be yang lu rasain Be ketika kita turun tuh Be? Ya kan waktu itu kan anak Jepara kan ada yang cedera kan satu. Ya. Yang cedera satu kan sebelumnya dia di belakang. Nah, Sebelum cedera tuh. Pas dia cedera, akhirnya posisi gue di belakang. Gantiin anak Jepara itu. tukar posisi tuh Ya. ya kan. Ya awalnya sih aman-aman aja. Ya. Aman-aman aja, tapi makin kesini gue yang gue rasain Nah, malah ada kayak yang ngikutin gue gitu. Gue jalan, diikut, gue jalan ngikut. Gue penasaran gitu. Gue nengok ke belakang, cuma posisinya ngerungkuk. Cuman kepala gue tengok ke begini lu gitu. nggak berani Enggak. nengok langsung Enggak, gitu lah. kagak. Gue mastiin aja itu Iya. ada kaki nggak sih? Ada orang nggak Penasaran sih? lah ya, penasaran. Iya, cuman nggak ada.
Tapi gue jalan lagi aja. Ada lagi gue yang ngikutin. Ini namanya jalan trek becek ya kan. Pas lu langkah kaki pasti kedengeran banget kan. Tapi ini nggak ada. Gitu loh. Itu emang menurut gua saya sengsara sih, turun malam udah gitu bukan cuma becek, banjir itu jadi aliran air karena emang hujannya deras banget ya waktu itu. Ya, dan akhirnya apa namanya, Terus setelah itu ada kejanggalan lain nggak ada, udah cuman ada yang penampakan sih nggak ada, cuman kalau bunyi kayak tapakan Perasaan negatif lah ya. gitu ada, itu yang gue bilang sampai penasaran 2 kali atau 3 kali tuh gue nunggu nunduk gitu, gue lihat ke belakang nggak ada orang, nggak ada orang, ya udah bodo amat lah gue bilang kan. Akhirnya sampai tuh. Itu jam berapa tuh kan? Sampai kita pas lu merasain perasaan negatif itu tuh sekitar jam berapa tuh? ya sekitaran jam 8:30 lah itu. Ada Ada 8:30 pertengahan perjalanan itu. Lu sendiri ngerasain hal yang sama gak, Pin? Kayak Bebe? Kalau Ada yang janggal gak tuh? Gue Selama kita turun? Gue jujur kalau turun gue nggak ada kejanggalan sih. Nggak ada ya? Cuman emang treknya tuh menyulitkan banget. Ya, itu jelas. Sepatu jebol. Sepatu lu jebol, Terus trekking pole Itu patah. kalau lu ke laut nih, ada warung siapa tuh, Mam? Depan base camp Andika Rahayu. Hah? Itu ada sepatu sama trekking pole tuh punya gua ya. Kalau lu ke sono itu sengaja gua buat kenang-kenangan. Ya. Gua tinggal di sono. Habis gua bawa pulang udah jebol. Ya. Kita lanjut lagi. Keadaan jam 8:30 itu kita baru sampai kurang lebih di pos 2 ya. ya, Udah nyampe pos 2, nah kita istirahat. Nah, gua pengen kebelet pipis. Nah, gua sendiri ngerasain hal yang ganjel. Gua pengen pipis, gua ke pinggir agak daleman, dan ketika gua pengen ngeluarin resleting nih, Be. Itu tuh, Be, kayak ada yang ngeliatin gua dari balik pepohonan. Pas gue mau ngeluarin resleting gue nih, gue pengen turunan nih, pengen ngeluarin anuan gue, dan gue ngeliat dia, tuh gue nggak jadi, Be. Dan makanya tuh pas gue balik badan, gue nentukan anak, ayo lanjut lagi yuk, gue kencing di depan aja. Nah Jadi itu iya. Pas saat itu tuh, makanya gue langsung dari pas gue agak sedikit ke belakang, gue langsung ke posisi kedua atau ketiga itu gua karena wah aura gua udah satu capek, terus ditambah lagi gua perasaan gua nggak enak, tambah lagi hujan, wah jatuh berkali-kali, sempat kecangklak gua. ya, Alhamdulillah ditolongin sama Sadit, ya sempat ditolongin gua sama Sadit. Udah gitu gilanya hujannya tuh dari tempat ngecamp kita sampai ke base camp itu masih hujan loh. Ya. Jam, iya, jadi itu sepanjang kita jalan ya benar-benar hujan, bukan gerimis. Itu jalur tuh udah bukan tanah atau apalagi, udah lumpur. Ya intinya pas kita ada kejadian ya itulah yang gue rasain kan. Ya, pas kita turun malam itu yang gue rasain cuma itu doang. Akhirnya kita sampai juga tuh Di base camp. Kurang lebih jam 10 lewat 15 lah ya, jam 10 lewat 15. Alhamdulillah selamat. Dan kita misah dari rombongan Mas Adit karena kita sebelumnya naruh barang-barangnya di base camp. Base camp apa? Masih ingat gak? Ibu warung siapa sih gitu. sebenarnya di warung itu karena Ya. base camp penuh ini. Pokoknya depan base camp Andika Rahayu banget ya, lah. persis depan base camp Andika Ya. Rahayu. Itu jam 10.15 kita prepare bersih-bersih, kita biasa makan, ngeteh panas. Ya sedikit kita cerita juga sih ya gajah-gajahan itu, tapi Iya. karena kondisi udah capek kita istirahat. Ya, pokoknya itu sih kejadian kenaikan kita di Gunung Lawu yang nyata, real, yang menurut gue Saya rasain. ada videonya, sekilas ada video nyatanya. Lu lihat aja di channel Kevin Renaldi,
di bagian 3 ya, di bagian Iya, 3 iya. yang nampaknya. Di bagian terakhir tuh terakhir ya. mau muncak. Nah itu lu lihat di menit 9:33 kalau nggak salah itu. Iya. Lu lihat, lu pastiin, lu kasih tahu kita itu apa gitu kan. Kalau menurut gue sih itu makhluk. Komen aja sih. Ya di bawah. posisinya Itu- di belakang Ah. di belakang gue itu paling belakang. Pokoknya lu lihat dah. Lu lihat, lu pastiin. Ya itu apa gue nggak tahu. Itu aja sih cerita dari kita, pedagang kita di Gunung Lawu. Ya ambil maknanya aja gitu kan. Ambil baiknya, ambil Baiknya positifnya. aja gitu kan. Intinya lu datang baik-baik, insya Allah diterima baik-baik gitu kan. Kalau lu datangnya juga nyari masalah, ya lu Pulangnya bakal ada resiko. masalah. Nah lu lima resikonya sendiri gitu aja. Emang ini Gunung Lawu gue banyak belajar sih dari Gunung Lawu ini. Banyak pembelajaran lah yang gue tangkap. banyak pokoknya itu. Ya banyak lah pokoknya. Itu aja cerita. Ya mungkin itu aja dari gue. Nah. Mungkin ada lagi, Bang. Ya udah gitu aja. Cukup ya. Udah itu aja. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.